kitab suci tidak ada artinya tanpa otoritas dan tradisi. Ini karena sudah dicocologi di otakmu. Otakmu sudah dicuci. Otoritas itu, otoritas tertinggi adalah kitab suci, bukan tradisi. Jadi jangan menambah-nambah sesuatu yang tidak diilhami, tidak diinspirasi, tidak diperintahkan Tuhan. Kitab suci tanpa otoritas atau magisterium dan tradisi adalah kuah kosong. Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Saya terdorong untuk memberikan pencerahan bagi sesama Katolik setelah menyimak fiti Bapak Pendeta yang satu ini. Kitab suci tanpa otoritas dan tradisi adalah kuah kosong. Yang perlu bagi orang-orang Katolik tahu adalah kitab suci atau Alkitab itu tidak langsung diturunkan dari surga oleh Allah sendiri. Tanpa tradisi tidak ada kitab suci. Kitab suci lahir dari tradisi membaca dan menulis. Bahkan perlu diketahui juga bahwa kitab suci pun lahir dari tradisi mengkanon kitab suci untuk menentukan mana yang disebut kitab suci dan mana yang tidak disebut kitab suci. Dalam sistem pemerintahan misalnya, ada rancangan undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Rancangan undang-undang ini pertama-tama harus disetujui oleh para anggota DPR sebelum disahkan oleh Presiden. Presiden sebagai penguasa tertinggi eksekutif dalam melaksanakan roda pemerintahannya harus berpatokan pada amanat undang-undang. Terlepas dari berbagai kekurangan kemanusiaan seorang presiden dalam melaksanakan amanat undang-undang itu, presiden tetap bertugas menjaga dan melindungi undang-undang yang telah diterimanya dari para anggota DPR dan disahkannya sendiri. Undang-undang tidak bisa ada tanpa otoritas DPR dan persetujuan presiden. Atau dengan mengutip judul saya hari ini, boleh saya sebut bahwa undang-undang tanpa DPR dan presiden adalah kuah kosong. Kita kembali ke kitab suci. Hanya kitab suci sendiri. Hanya kitab suci sendiri. Kitab suci tidak mampu menentukan dirinya sendiri tanpa otoritas. Otoritas inilah yang mampu menjaga keutuhan kitab suci. Pertanyaan yang bisa dilontarkan, kalau bukan otoritas, siapa yang menentukan kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru dalam urutan yang sistematis? Jawabannya singkat, otoritas atau magisterium dalam konsili berkat naungan Roh Kuduslah yang berhak menentukan dan mengesahkan kitab suci dan urutan-urutan kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Otoritas atau magisterium bertugas untuk menjaga dan membela iman kekatolikan dari berbagai kesesatan dan penafsiran-penafsiran pribadi manusiawi berdasarkan tradisi-tradisi sebagai bukti otentik. Tanpa otoritas atau magisterium, penafsiran pribadi terhadap kitab suci bisa keliru karena setiap orang bisa menafsir secara subjektif demi kepentingannya sendiri.
Bila hal ini terjadi, tidaklah heran akan bermunculan sekte-sekte, akan bermunculan denominasi baru, bagai cendawan di musim hujan yang lahir mengatasnamai Allah tanpa kekuatan otoritas dan tradisi apostolik. Tidak semua hal yang dilakukan oleh tradisi dapat dicatat dalam kitab suci sebagai buku. Saudara dan saudariku, sebagai contoh, kelahiran Yesus misalnya, tidak ada satu ayat apapun di dalam kitab suci yang menyebutkan bahwa Yesus lahir tepat pada tanggal 25 Desember. Juga pada masa Paskah, tidak ada satu ayat dalam kitab suci yang menyebut secara definitif tentang hari dan tanggal kematian, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Anda bisa menunjukkan ayat-ayatnya secara tertulis dalam kitab suci, hari ini juga saya akan mengakui ajaran Bapak. Kalau bukan tradisi, mau apa lagi? Dua argumentasi ini saja sudah mau menunjukkan bahwa tanpa tradisi dan otoritas gereja, kitab suci adalah gua kosong. Kitab suci sesungguhnya merupakan bagian kecil dari tradisi yang ditulis. Bandingkan Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Berbanggalah menjadi Katolik yang berdiri di atas 3 pilar: magisterium, tradisi apostolik yang berasal dari para rasul, dan kitab suci. Kitab suci tanpa otoritas atau magisterium dan tradisi adalah gua kosong. Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin. Katolik.